Film dokumenter tahun 1931 ini diawali dengan pemandangan Pelabuhan Makassar, salah satu pelabuhan terpenting di Hindia Belanda pada masanya. Tampak dermaga pelabuhan yang terlindung oleh pemecah gelombang, sebuah konstruksi yang dibangun untuk meredam terjangan ombak dan menciptakan perairan yang lebih tenang bagi kapal-kapal yang bersandar. Keberadaan fasilitas ini menunjukkan pentingnya Makassar sebagai pusat perdagangan dan pelayaran yang menghubungkan berbagai wilayah di Nusantara dengan dunia luar. Perahu dagang jenis Padewakang merupakan salah satu perahu layar tradisional yang digunakan oleh pelaut Bugis, Makassar, dan Mandar. Ciri khasnya adalah tiang utama berkaki tiga yang kokoh, memungkinkan perahu ini mengarungi berbagai perairan dengan aman. Dengan Padewakang, para pelaut Sulawesi Selatan melakukan pelayaran jarak jauh dan menjalin jaringan perdagangan yang luas, menjelajahi hampir seluruh kepulauan Nusantara dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Kamera kemudian mengarah ke Benteng Rotterdam di Makassar, benteng peninggalan Kerajaan Gowa yang kemudian diperluas dan diperkuat oleh Belanda setelah penaklukan Makassar pada abad ke-17. Dengan tembok-tembok kokoh dan bangunan bergaya Eropa yang tertata rapi di dalamnya, benteng ini menjadi salah satu simbol kekuasaan kolonial di Sulawesi Selatan. Pada masa pembuatan film ini, Benteng Rotterdam masih berfungsi sebagai pusat administrasi dan fasilitas pemerintahan, sekaligus menjadi salah satu bangunan paling menonjol di kota Makassar. Kamera kemudian memperlihatkan batu penobatan para Raja Gowa yang terletak di Tamalate. Batu alam yang sederhana dan datar ini memiliki kedudukan penting dalam tradisi Kerajaan Gowa. Menurut legenda setempat, batu tersebut merupakan tempat turunnya penguasa pertama Gowa dari Kahyangan, sehingga dianggap sebagai lokasi yang sakral dan penuh makna simbolis. Dalam upacara penobatan raja, batu ini menjadi pusat berbagai prosesi kebesaran kerajaan. Sang raja berdiri di atasnya selama berlangsungnya upacara sebagai lambang legitimasi kekuasaan dan hubungan dengan leluhur kerajaan. Apabila permaisuri berasal dari garis keturunan bangsawan kerajaan, ia menempati batu kedua yang berada di samping batu utama, mendampingi sang raja dalam prosesi penobatan tersebut. Dengan demikian, kedua batu itu tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari ritual, tetapi juga sebagai simbol kesinambungan dinasti dan tradisi Kerajaan Gowa. Di sebelah selatan Makassar terletak Kale Gowa, Somba Opu, wilayah yang dahulu menjadi pusat Kerajaan Gowa. Kawasan ini merupakan inti kerajaan lama yang pada masanya dikelilingi oleh tanggul-tanggul tanah sebagai bagian dari sistem pertahanan. Disinilah terdapat kompleks makam kuno para Raja Gowa di Tamalate, tempat peristirahatan terakhir sejumlah penguasa yang pernah memimpin salah satu kerajaan terbesar di Sulawesi Selatan. Film kemudian menyoroti lokasi makam Arung Palaka di Kompleks Pemakaman Bonto Biraeng, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Tokoh dari Kerajaan Bone ini dikenal dalam sejarah sebagai sekutu utama VOC dalam perjuangan melawan Gowa pada abad ke-17. Bersama Laksamana Belanda, Cornelis Spilman, Arung Palaka memainkan peran penting dalam perang yang berakhir dengan jatuhnya kekuasaan Gowa dan ditandatanganinya Perjanjian Bongaya. Karena perannya yang besar dalam perubahan peta politik Sulawesi Selatan, makamnya menjadi salah satu situs sejarah yang penting di kawasan Somba Opu. Kamera kemudian menampilkan makam ulama besar Makassar, Syekh Yusuf, yang terletak di Lakiung Somba Opu, dekat pintu masuk barat laut Kale Gowa. Tokoh yang dihormati sebagai ulama
guru tarekat, dan pejuang melawan kekuasaan kolonial ini memiliki tempat istimewa dalam sejarah Sulawesi Selatan maupun dunia Islam Nusantara. Kompleks makamnya telah lama menjadi tujuan ziarah. Dalam film ini, tampak para peziarah yang datang untuk berdoa dan memanjatkan harapan, terutama kaum perempuan yang mengucapkan nazar atau memenuhi janji yang pernah mereka ikrarkan. Tradisi ziarah tersebut mencerminkan kuatnya penghormatan masyarakat terhadap Syekh Yusuf yang tidak hanya dikenang sebagai tokoh agama, tetapi juga sebagai sosok yang diyakini memiliki kedekatan spiritual dan karamah di mata para pengikutnya. Kamera kolonial kemudian merekam pertunjukan tari Pakarena yang dibawakan oleh penari gadis muda. Tarian tradisional masyarakat Makassar ini ditampilkan dengan gerakan yang lembut, anggun, dan terukur, mencerminkan nilai kesopanan serta kehalusan budi yang dijunjung dalam budaya setempat. Iringan tari Pakarena terdiri atas perpaduan beberapa gendang, gong, serta alat musik petik yang menghasilkan alunan ritmis khas Sulawesi Selatan. Di sela-sela permainan musik tersebut terdengar pula nyanyian Pakarena yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukan, menambah suasana hikmat sekaligus memikat. Pada masa itu, tari Pakarena sering dipentaskan sebagai bentuk penghormatan kepada tamu-tamu terhormat yang berkunjung ke wilayah kerajaan Gowa maupun Makassar. Karena itulah, kehadiran tarian ini dalam film tidak hanya memperlihatkan kekayaan seni tradisional Sulawesi Selatan, tetapi juga menggambarkan tata cara penyambutan dan penghormatan yang berlaku dalam masyarakat setempat. Kamera juga merekam pertunjukan rakyat yang dikenal dengan nama Kondo Buleng atau Bangau Putih, sebuah kesenian tradisional yang dimainkan oleh penduduk kampung Barombong di pesisir selatan Makassar. Pertunjukan ini mengangkat kisah perburuan seekor bangau putih dan disajikan dalam bentuk drama tari yang memadukan gerakan, musik, serta unsur penceritaan rakyat. Dalam alur pertunjukannya, sang pemburu mengejar bangau yang menjadi sasarannya. Adegan demi adegan menggambarkan usaha perburuan tersebut hingga mencapai puncaknya ketika burung itu berhasil ditembak dan mati di tangan pemburu. Kisah sederhana ini disajikan secara simbolis dan teatrikal, mencerminkan tradisi kesenian rakyat yang berkembang di kalangan masyarakat pesisir Makassar pada masa itu. Pertunjukan teater tradisional Kondo Buleng biasanya diiringi oleh sebuah kelompok musik yang terdiri atas sekitar 5 hingga 10 orang pemain. Musik pengiring ini membawakan lagu-lagu daerah Makassar yang berfungsi menghidupkan suasana pertunjukan, sekaligus mengisahkan perjalanan dan kisah tokoh utama, yaitu Bangau Putih yang dikenal dengan nama Kondo Buleng. Melalui syair-syair yang dinyanyikan, penonton diajak mengikuti alur cerita serta memahami pesan-pesan yang terkandung dalam pertunjukan tersebut. Melalui rekaman film dokumenter tahun 1931 ini, Kondo Buleng menjadi salah satu dokumentasi langka yang memperlihatkan bentuk hiburan tradisional masyarakat Sulawesi Selatan sebelum berbagai perubahan sosial dan budaya yang terjadi pada masa-masa berikutnya. Kamera kolonial juga merekam pertunjukan pajala atau para nelayan, sebuah pertunjukan rakyat yang menggambarkan kehidupan para nelayan dan kegiatan menangkap ikan di perairan Sulawesi Selatan. Melalui gerakan tari, nyanyian, dan adegan-adegan yang diperagakan para pemain,
Pertunjukan ini menampilkan berbagai tahapan pekerjaan nelayan, mulai dari persiapan melaut hingga keberhasilan memperoleh hasil tangkapan. Pertunjukan tersebut disaksikan oleh para tamu undangan, serta para pemuka masyarakat dari berbagai kerajaan dan daerah di Sulawesi Selatan. Kehadiran mereka menambah semarak acara, terlebih karena masing-masing mengenakan pakaian adat khas daerah asalnya. Keragaman busana yang tampak dalam rekaman film ini memberikan gambaran menarik tentang kekayaan budaya dan identitas lokal yang masih terpelihara di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-20. Selain menjadi hiburan, pertunjukan Pajala juga memperlihatkan eratnya hubungan masyarakat pesisir dengan laut yang sejak lama menjadi sumber penghidupan sekaligus bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya mereka. Setelah menampilkan berbagai aspek kehidupan dan kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan, kamera kolonial kemudian beralih ke keindahan alam daerah Maros di sebelah utara Makassar. Di sini tampak air terjun Bantimurung, salah satu objek wisata alam yang paling terkenal di kawasan tersebut. Air terjun yang mengalir di tengah tebing-tebing batu kapur khas Maros ini telah lama dikenal karena keindahan pemandangannya. Derasnya aliran air yang jatuh ke kolam alami di bawahnya, dipadukan dengan vegetasi tropis yang rimbun, menciptakan suasana yang sejuk dan memikat. Pada masa kolonial, Bantimurung sudah menjadi tujuan rekreasi yang populer bagi penduduk setempat maupun para pengunjung dari luar daerah. Melalui rekaman ini, film tidak hanya memperlihatkan kehidupan masyarakat dan tradisi budaya Sulawesi Selatan, tetapi juga menampilkan kekayaan alamnya yang telah menjadi daya tarik sejak awal abad ke-20. Air terjun Bantimurung menjadi salah satu simbol keindahan alam Maros yang hingga kini tetap dikenal luas sebagai salah satu ikon wisata Sulawesi Selatan. Dari kawasan Bantimurung di Maros, kamera kolonial kemudian bergerak ke wilayah Boneh. Disinilah terekam salah satu peristiwa penting dalam sejarah Sulawesi Selatan, yaitu prosesi penobatan Andi Mapanyuki, yang juga dikenal dengan nama La Mapanyuki, sebagai Raja Boneh ke-32. Upacara penobatan tersebut berlangsung pada 2 April 1931 di kota Watamponeh dan menjadi peristiwa besar yang dihadiri para bangsawan, pemuka adat, pejabat kolonial, serta ribuan rakyat Boneh. Melalui rekaman langka ini, kita dapat menyaksikan secara langsung bagaimana tradisi kerajaan Bugis berpadu dengan tata upacara pemerintahan kolonial dalam sebuah penobatan yang syarat makna politik, adat, dan simbolisme kerajaan. Sebelum prosesi penobatan resmi dimulai, terlebih dahulu dilaksanakan berbagai upacara adat yang bertujuan mengusir roh-roh jahat serta menetralisir segala pengaruh buruk yang diyakini dapat mengganggu jalannya peristiwa penting tersebut. Kamera merekam tarian para bisu, pendeta adat Bugis yang dalam tradisi lama berperan sebagai penjaga pusaka dan penghubung antara dunia manusia dengan dunia spiritual. Para bisu menari mengelilingi pusaka-pusaka kerajaan Boneh. Bagi masyarakat Boneh, pusaka-pusaka ini bukan sekadar benda warisan kerajaan, melainkan simbol sakral yang dianggap memiliki kekuatan dan menjadi syarat penting bagi sahnya kekuasaan seorang raja. Kehadiran pusaka tersebut diyakini membawa keselamatan bagi negeri, raja, dan seluruh rakyatnya. Dalam tarian itu, para bisu membawa benda-benda ritual yang berfungsi sebagai penolak roh jahat dan pengusir pengaruh buruk. Sambil menari, mereka mengayunkan perlengkapan upacara tersebut sebagai bagian dari ritual penyucian menjelang penobatan. Tarian para bisu diiringi oleh kelompok musik tradisional yang memainkan tabuhan jenderang dan gong.
Irama yang berulang dan ritmis menciptakan suasana khidmat sekaligus sakral mengiringi berlangsungnya ritual adat yang telah diwariskan turun-temurun. Setelah rangkaian ritual selesai, calon raja bersama permaisurinya meninggalkan kediaman sementara mereka. Keduanya kemudian menaiki usungan yang telah dipersiapkan untuk membawa mereka menuju lokasi upacara penobatan. Dalam arak-arakan itu, turut serta para bisu yang terus mengayunkan perlengkapan ritual penolak bala. Prosesi penobatan bergerak menuju gedung Lanshap, pusat pemerintahan kerajaan Boneh pada masa itu. Sepanjang perjalanan, rombongan diiringi kelompok-kelompok musik yang memainkan jenderang dan gong, menambah semarak suasana perayaan. Arak-arakan kerajaan akhirnya tiba di gedung Lanshap. Di tempat inilah rangkaian utama upacara penobatan akan dilaksanakan di hadapan para pejabat kolonial, bangsawan, dan rakyat yang telah berkumpul. Kamera kemudian memperlihatkan payung emas kerajaan Boneh yang dibawa menuju alun-alun utama. Sementara itu, sang raja dan permaisuri diangkut dengan usungan khusus menuju paviliun penobatan. Di atas mereka terbentang payung perak sebagai lambang perlindungan dan kehormatan kerajaan. Penobatan ini menarik perhatian luas. Kamera menyorot kerumunan penonton yang terdiri dari masyarakat pribumi maupun warga Eropa yang datang untuk menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut. Gubernur Celebes dan Onderhorigheden, Sulawesi, dan daerah-daerah bawahannya tampak menuju paviliun penobatan. Kehadirannya menegaskan pentingnya acara ini dalam hubungan antara kerajaan Boneh dan pemerintah Hindia Belanda. Tak lama kemudian, rombongan kerajaan tiba di paviliun penobatan. Raja dan permaisuri turun dari usungan dan bersiap mengikuti prosesi resmi yang akan mengesahkan kedudukan mereka. Di dalam paviliun berlangsung pertemuan resmi antara Gubernur Hindia Belanda dan Raja Boneh. Momen ini menjadi bagian penting dari upacara penobatan menurut tata pemerintahan kolonial saat itu. Di hadapan rakyat yang hadir, gubernur membacakan naskah pengangkatan dan secara resmi mengukuhkan Lama Panyuki sebagai Raja Boneh. Dengan tindakan tersebut, pemerintah kolonial mengakui dan mengesahkan kedudukannya sebagai penguasa kerajaan. Sebagai tanda lahiriah bahwa kekuasaan kerajaan diterima melalui pengakuan pemerintah Hindia Belanda, selama upacara berlangsung gubernur memegang payung emas kerajaan sedikit lebih tinggi dari posisi sang raja. Tindakan simbolis ini menandakan bahwa legitimasi pemerintahan diberikan oleh wakil pemerintah kolonial. Setelah gubernur meninggalkan paviliun, prosesi adat Boneh pun dilaksanakan. Dalam upacara ini, raja mengikat perjanjian dengan rakyatnya yang diwakili oleh pejabat tinggi kerajaan bernama Tomari Laleng. Inilah bagian penobatan yang dianggap sah menurut tradisi dan hukum adat Boneh. Usai penobatan, rakyat berbondong-bondong mendekati lokasi upacara. Mereka merobek kain-kain hias dan alas jalan yang sebelumnya dilalui sang raja. Potongan-potongan kain itu kemudian disimpan karena dipercaya memiliki kekuatan keberuntungan dan dijadikan jimat atau azimat. Kepercayaan serupa juga berlaku terhadap tanah yang dipijak sang raja. Dalam hitungan menit, ribuan tangan menggali tanah di sekitar tempat upacara. Tanah tersebut dibawa pulang dan disimpan sebagai benda bertuah yang diyakini membawa berkah. Sebagai bagian dari rangkaian perayaan penobatan, didirikan sebuah baruga yang berfungsi sebagai tempat perjamuan resmi. Bangunan sementara ini secara khusus disiapkan untuk menerima para pejabat pemerintahan Hindia Belanda beserta istri dan keluarga mereka, serta para bangsawan dan pejabat tinggi kerajaan Boneh. Di tempat inilah para tamu kehormatan berkumpul untuk mengikuti jamuan yang menjadi salah satu acara utama dalam perayaan penobatan. Setelah prosesi adat dan upacara resmi selesai dilaksanakan, suasana berubah menjadi pesta rakyat yang meriah. Sebuah jamuan makan besar digelar dan dihadiri sekitar 2.000 orang.
Kehadiran ribuan tamu dari berbagai kalangan menunjukkan besarnya arti penobatan tersebut, bukan hanya bagi lingkungan istana, tetapi juga bagi masyarakat Boneh secara keseluruhan. Jamuan ini menjadi simbol kebersamaan antara kerajaan, rakyat, dan para tamu yang datang menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut. Perayaan penobatan tidak berakhir setelah upacara resmi dan jamuan makan selesai. Di alun-alun Watamponeh yang kini dikenal sebagai Lapangan Merdeka, berbagai hiburan rakyat diselenggarakan untuk memeriahkan suasana. Kawasan yang sebelumnya menjadi pusat prosesi penobatan yang khidmat kini berubah menjadi arena pesta rakyat yang penuh keceriaan. Beragam permainan dan perlombaan digelar, terutama untuk menghibur anak-anak dan masyarakat yang datang dari berbagai penjuru Boneh. Salah satu acara yang paling menarik perhatian adalah pertandingan sepak bola. Pada masa itu, olahraga yang diperkenalkan oleh bangsa Eropa tersebut sedang berkembang pesat dan semakin populer di Hindia Belanda. Sebagai simbol, dimulainya pertandingan, tendangan pertama dilakukan langsung oleh Raja Boneh yang baru saja dilantik, Andi Mapanyuki, disambut tepuk tangan dan sorak-sorai para penonton. Kemeriahan berlanjut dengan berbagai perlombaan tradisional yang melibatkan masyarakat umum. Balap karung menjadi salah satu hiburan favorit, menghadirkan pemandangan peserta yang berusaha melompat cepat menuju garis akhir sambil memancing gelak tawa para penonton. Tidak kalah meriah, lomba panjat pinang juga digelar. Para peserta berjuang memanjat batang pinang yang licin demi meraih berbagai hadiah yang digantung di puncaknya. Seluruh rangkaian hiburan ini menjadikan penobatan Raja Boneh bukan sekadar upacara kerajaan, melainkan juga pesta rakyat yang mempertemukan bangsawan, pejabat, dan masyarakat dalam suasana penuh kegembiraan. Perayaan penobatan Raja Boneh terus berlanjut selama beberapa hari dengan berbagai kegiatan hiburan dan perlombaan rakyat. Salah satu acara yang paling menarik perhatian adalah pacuan kuda yang digelar di arena Apalaringe, sebuah lapangan pacuan yang terletak tidak jauh dari alun-alun kerajaan Boneh di Watamponeh. Sejak lama, pacuan kuda merupakan salah satu tradisi yang sangat digemari masyarakat Bugis, sehingga perlombaan ini menjadi bagian penting dalam memeriahkan perayaan penobatan raja. Arena pacuan dipadati penonton dari berbagai kalangan. Sejumlah pejabat pemerintahan Hindia Belanda hadir bersama istri dan anak-anak mereka untuk menyaksikan perlombaan tersebut. Di tribun kehormatan, tampak Raja Boneh yang baru dilantik, Andi Mapanyuki, duduk mendampingi para pejabat kolonial. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa perayaan penobatan bukan hanya menjadi peristiwa penting bagi kerajaan Boneh, tetapi juga merupakan acara besar yang mendapat perhatian pemerintah kolonial. Suasana di arena berlangsung meriah. Sorak-sorai penonton mengiringi para joki yang memacu kudanya menuju garis akhir. Di sela-sela perlombaan, para tamu Eropa tampak menikmati suasana pesta. Rekaman bahkan memperlihatkan beberapa pejabat kolonial yang larut dalam kegembiraan hingga mengajak rekan-rekan mereka berdansa, menciptakan pemandangan yang kontras dengan suasana sakral penobatan yang berlangsung beberapa hari sebelumnya. Pada akhirnya, rekaman ditutup dengan pemandangan tribun yang penuh sesak oleh para penonton. Bangsawan kerajaan, pejabat kolonial, masyarakat biasa, hingga para tamu dari berbagai daerah berkumpul dalam satu perayaan besar. Melalui rangkaian upacara adat, pesta rakyat, pertandingan olahraga, hingga pacuan kuda, penobatan Andi Mapanyuki sebagai Raja Boneh ke-32 pada tahun 1931 tampil sebagai sebuah peristiwa yang tidak hanya menandai pergantian kekuasaan, tetapi juga menjadi perayaan akbar yang memperlihatkan dinamika masyarakat Boneh pada masa akhir pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Tak puas hanya merekam kemeriahan pacuan kuda, kamera kolonial
kemudian mengarahkan lensanya ke alun-alun Kerajaan Boneh yang kini dikenal sebagai Lapangan Merdeka, Watampone. Di tempat inilah digelar berbagai pertunjukan kesenian sebagai bagian dari rangkaian perayaan penobatan Raja Boneh, Lamapanyuki, pada April 1931. Salah satu pertunjukan yang terekam adalah Tari Pajaga Welado, sebuah tarian tradisional yang menjadi kebanggaan masyarakat Boneh. Kabupaten Boneh memang tidak hanya dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Sulawesi Selatan, tetapi juga sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya dan seni pertunjukan. Di antara berbagai tradisi yang masih lestari hingga kini, Tari Pajaga Welado menempati posisi istimewa sebagai simbol nilai-nilai kepahlawanan dan kehormatan masyarakat Bugis. Tarian ini berasal dari Desa Welado, Kecamatan Ajang Ngale, Kabupaten Boneh. Menurut tradisi setempat, tarian ini diciptakan oleh We Fatimah Banri, Ratu Boneh ke-30 yang memerintah antara tahun 1871 hingga 1895. Sejak awal kemunculannya, Pajaga Welado bukan sekadar hiburan istana, melainkan sebuah media untuk menyampaikan pesan-pesan moral, etika, dan nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis. Secara etimologis, kata Pajaga berasal dari kata Bugis jaga, yang berarti menjaga atau mengawasi. Dalam pemahaman budaya Bugis, makna tersebut tidak hanya merujuk pada kewaspadaan secara fisik, tetapi juga pada kemampuan menjaga keharmonisan hubungan antar manusia, serta hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Tari Pajaga Welado lahir sebagai penghormatan kepada para kesatria dan pengawal Kerajaan Boneh. Melalui gerakan-gerakannya yang tegas dan penuh wibawa, tarian ini menggambarkan kesetiaan, keberanian, serta tanggung jawab para prajurit dalam melindungi kerajaan dan rakyatnya. Setiap gerakan menjadi simbol kesiapsiagaan seorang penjaga yang selalu waspada terhadap segala ancaman yang dapat mengganggu keamanan negeri. Ciri khas tarian ini terletak pada para penarinya yang seluruhnya laki-laki. Mereka tampil secara berkelompok dalam jumlah genap, biasanya antara 12 hingga 24 orang. Gerakannya kuat, dinamis, dan maskulin, mencerminkan ketangkasan fisik sekaligus keteguhan mental para prajurit Bugis pada masa lampau. Penampilan mereka semakin hidup dengan iringan alat musik tradisional, seperti gendang dan gong yang menghasilkan suasana megah dan penuh semangat. Irama musik yang menghentak menjadi penanda perubahan formasi dan ritme gerakan para penari. Pada masa Kerajaan Boneh, Tari Pajaga Welado lazim dipentaskan untuk menyambut tamu-tamu agung, mengiringi upacara adat, serta memeriahkan berbagai peristiwa penting kerajaan. Tidak mengherankan jika tarian ini turut ditampilkan dalam pesta penobatan Lamapanyuki pada tahun 1931 sebagai representasi kebesaran tradisi dan identitas budaya Boneh di hadapan para tamu kerajaan maupun pejabat kolonial yang hadir. Memasuki era modern, fungsi tarian ini berkembang. Pajaga Welado kini sering dipentaskan dalam festival budaya, penyambutan pejabat, hingga berbagai acara resmi daerah. Namun, makna yang dikandungnya tetap sama, yakni mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan, menjunjung etika kesatria, serta memelihara semangat kebersamaan dan gotong royong. Nilai-nilai itulah yang menjadikan Tari Pajaga Welado lebih dari sekadar pertunjukan seni. Ia merupakan warisan budaya yang menghubungkan masyarakat Boneh masa kini dengan sejarah panjang leluhurnya. Pengakuan atas pentingnya tradisi tersebut akhirnya datang pada tahun 2023 ketika Tari Pajaga Welado resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pengakuan ini menjadi penegasan bahwa warisan budaya Boneh tidak hanya penting bagi masyarakat setempat, tetapi juga merupakan bagian berharga dari khazanah budaya bangsa Indonesia. Setelah merekam pertunjukan Tari Pajaga Welado,
kamera kolonial masih bertahan di alun-alun kerajaan Boneh. Di hadapan para tamu kerajaan, pejabat kolonial, dan masyarakat yang memadati lapangan, sebuah tarian lain kemudian dipentaskan. Kali ini yang tampil adalah Tari Pajaga Andi, salah satu tarian klasik Bugis yang memiliki hubungan sangat erat dengan kehidupan istana kerajaan Boneh. Sebagai salah satu pusat kebudayaan Bugis, Boneh mewariskan beragam tradisi seni yang lahir dan berkembang di lingkungan kerajaan. Di antara warisan tersebut, Tari Pajaga Andi menempati posisi yang istimewa karena tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi simbol kehormatan, tata krama, dan identitas kaum bangsawan Bugis pada masa lampau. Kata Pajaga berasal dari bahasa Bugis yang berarti pengawal atau penjaga. Nama ini merujuk pada fungsi awal tarian yang berkembang di lingkungan istana kerajaan. Sementara itu, penyebutan Andi baru dikenal luas pada awal dekade 1930-an sebagai penanda status kebangsawanan dalam masyarakat Bugis. Karena itu, tarian yang sebelumnya hanya dikenal sebagai Tari Pajaga, kemudian populer dengan nama Tari Pajaga Andi. Menurut tradisi lisan yang berkembang di Boneh, asal-usul tarian ini berkaitan dengan pernikahan Lapatau Matanatika, Raja Boneh ke-16, dengan seorang putri dari Kerajaan Luwu. Setelah menikah, sang putri mengikuti suaminya menetap di Saoraja atau Istana Boneh. Di lingkungan istana inilah berbagai bentuk kesenian berkembang, termasuk tarian yang kemudian dikenal sebagai Pajaga. Dari ruang-ruang istana, tarian tersebut tumbuh dan diwariskan secara turun-temurun di kalangan keluarga kerajaan. Pada masa kerajaan, Tari Pajaga merupakan bagian dari kehidupan istana. Tarian ini dipentaskan sebagai bentuk penghormatan kepada Arumpone atau Raja Boneh yang pada masa itu dipandang sebagai sosok yang memiliki kedudukan tinggi dan sakral. Kamera kolonial tampaknya belum puas merekam kemeriahan Tari Pajaga Andi di alun-alun kerajaan Boneh. Setelah pertunjukan itu berakhir, perhatian mereka beralih kepada sebuah pementasan lain yang tak kalah menarik. Kali ini, yang tampil adalah masyarakat Bajo, kelompok pelaut ulung yang sejak lama telah bermukim di wilayah kerajaan Boneh. Melalui sebuah pertunjukan bertajuk penangkapan ikan, mereka memperlihatkan kehidupan yang telah menyatu dengan laut selama berabad-abad. Di bawah bentangan langit Nusantara, ketika birunya laut bertemu dengan cakrawala yang seolah tak berujung, hidup sebuah masyarakat yang menjadikan samudra sebagai bagian dari jati dirinya. Mereka adalah suku Bajo, para pengembara laut yang dikenal hampir di seluruh perairan kepulauan Indonesia. Bagi mereka, laut bukan sekadar ruang untuk mencari nafkah, melainkan rumah, jalan kehidupan, sekaligus warisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam pertunjukan ini, para pemain menggambarkan aktivitas sehari-hari masyarakat Bajo saat melaut. Perahu-perahu mulai bergerak di atas perairan dangkal, mendayung, seolah sedang mempersiapkan diri memenuhi panggilan laut. Adegan yang ditampilkan bukan hanya tentang menangkap ikan, melainkan juga menggambarkan hubungan yang erat antara manusia dan alam yang telah memberi mereka kehidupan selama ratusan tahun. Sejak dahulu, masyarakat Bajo dikenal memiliki kemampuan navigasi yang luar biasa. Jauh sebelum hadirnya kompas modern atau teknologi satelit, mereka telah mampu membaca petunjuk alam. Posisi bintang, arah angin, hingga karakter arus laut menjadi penunjuk jalan yang dapat membawa mereka melintasi perairan Nusantara. Pengetahuan ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas mereka sebagai pelaut. Pertunjukan juga memperlihatkan berbagai alat tangkap tradisional yang digunakan oleh nelayan Bajo. Bubu yang dianyam dari bambu dan serampang untuk berburu ikan menjadi perlengkapan utama mereka. Cara menangkap ikan seperti ini mencerminkan kearifan lokal yang menghormati keseimbangan alam. Mereka mengambil hasil laut secukupnya tanpa merusak terumbu karang atau menghabiskan sumber daya yang ada. Salah satu bagian yang paling memukau adalah
ketika para nelayan diperlihatkan menyelam ke dalam air. Kemampuan menyelam masyarakat Bajo telah lama menjadi perhatian para peneliti maupun pelaut dari berbagai bangsa. Tanpa tabung oksigen dan tanpa peralatan modern, mereka mampu turun hingga kedalaman yang mengagumkan dan bertahan selama beberapa menit di bawah permukaan laut. Kemampuan tersebut diperoleh melalui latihan sejak usia dini, hingga tubuh mereka seolah telah beradaptasi dengan kehidupan di lautan. Dalam pementasan itu, hasil tangkapan kemudian dibawa kembali ke perahu. Ikan-ikan yang berkilauan menjadi simbol kemakmuran yang diberikan laut kepada mereka, yang menjaganya dengan penuh rasa hormat. Bagi masyarakat Bajo, laut bukanlah sesuatu yang harus ditaklukkan, melainkan sahabat yang harus dipelihara. Karena itulah mereka percaya bahwa alam akan terus memberi selama manusia tidak mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Melalui adegan sederhana tentang penangkapan ikan ini, tersimpan pesan yang sangat mendalam. Pertunjukan tersebut bukan hanya menampilkan keterampilan maritim suku Bajo, tetapi juga mengajarkan nilai keberlanjutan yang masih relevan hingga saat ini. Di tengah meningkatnya eksploitasi sumber daya laut, masyarakat Bajo menunjukkan bahwa manusia dapat hidup berdampingan dengan alam tanpa harus merusaknya. Rekaman kolonial ini akhirnya menjadi lebih dari sekadar dokumentasi sebuah pertunjukan budaya. Ia merekam warisan pengetahuan maritim Nusantara yang telah bertahan selama berabad-abad. Dari para pengembara laut inilah kita belajar sebuah pesan sederhana namun abadi. Jika laut dijaga dengan baik, maka laut akan terus memberikan kehidupan bagi generasi-generasi yang akan datang. Masih di wilayah Bone, kamera kolonial kemudian beranjak sekitar 7 km ke utara kota Watamponeh, tepatnya ke desa Pacing yang kini termasuk wilayah kecamatan Awang Poneh. Di tempat inilah lensa kamera merekam sebuah pesta pernikahan adat Bugis yang berlangsung di tengah suasana pedesaan yang sederhana namun syarat makna budaya. Tampak sebuah rumah panggung beratap nipah berdiri di tengah perkampungan. Rumah itu dihubungkan dengan tanah melalui tangga bambu yang dalam bahasa Bugis dikenal sebagai sapana. Halaman rumah dihiasi janur kuning yang melambai tertiup angin, menjadi penanda bahwa sebuah hajatan besar sedang berlangsung. Rekaman memperlihatkan rombongan pengantin turun dari rumah panggung tersebut. Setelah itu, mempelai pria menaiki seekor kuda dan berangkat menuju rumah mempelai perempuan untuk menjalani akad nikah. Beberapa saat kemudian, kedua mempelai kembali tiba di rumah pengantin pria dengan diiringi keluarga dan kerabat yang mengenakan pakaian adat terbaik mereka. Suasana tampak meriah, namun tetap memperlihatkan tata cara yang tertib dan penuh penghormatan terhadap adat. Bagi masyarakat Bugis, pernikahan bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan sebuah peristiwa sosial dan budaya yang melibatkan kehormatan keluarga besar. Pada era 1930-an, ketika film ini direkam, sistem pelapisan sosial masih dipegang sangat kuat. Kedudukan seseorang dalam masyarakat turut menentukan berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan perkawinan. Pada masa yang sama, pemerintah kolonial Belanda mulai memformalkan penggunaan gelar Andi bagi keturunan bangsawan yang menempuh pendidikan formal kolonial. Gelar tersebut menjadi penanda status sosial yang semakin jelas di tengah masyarakat. Karena itu, pernikahan antar keluarga bangsawan seringkali tidak hanya bermakna sebagai ikatan keluarga, tetapi juga menjadi sarana memperkuat hubungan politik, sosial, dan ekonomi di antara keluarga-keluarga terpandang di Sulawesi Selatan. Busana pengantin Bugis pada dekade 1930-an memperlihatkan keaslian tradisi yang berbeda dengan masa sekarang. Mempelai perempuan mengenakan baju bodo yang ditenun dari kain sutra tipis dan halus. Pada masa itu, baju bodo masih dikenakan dalam bentuk aslinya, tanpa lapisan penutup dada tambahan sebagaimana yang umum digunakan pada era modern.
Cara pemakaian tersebut mencerminkan norma berpakaian masyarakat Bugis sebelum terjadinya perubahan besar akibat pengaruh pendidikan modern, kebijakan kolonial, dan perkembangan pemahaman keagamaan pada pertengahan abad ke-20. Bagi masyarakat Bugis, warna baju bodo bukan sekadar hiasan, melainkan penanda identitas sosial yang dapat dibaca oleh siapa saja yang melihatnya. Setiap warna memiliki makna tersendiri yang berkaitan dengan usia, kedudukan, dan status pemakainya. Warna jingga atau oranye diperuntukkan bagi anak perempuan yang belum berusia 10 tahun, melambangkan keceriaan dan kepolosan masa kanak-kanak. Ketika memasuki usia remaja, seorang gadis biasanya mengenakan baju bodo berwarna merah darah atau merah lombok yang mencerminkan semangat muda, keberanian, dan vitalitas. Perempuan yang telah dewasa atau menikah umumnya mengenakan warna merah tua atau marun. Sementara itu, warna hijau menjadi warna yang sangat istimewa karena identik dengan putri raja dan perempuan dari kalangan bangsawan tinggi. Warna ini melambangkan kemuliaan, kesuburan, dan kemakmuran. Terdapat pula warna-warna yang menunjukkan kedudukan khusus dalam masyarakat. Warna ungu biasanya dikenakan oleh perempuan yang telah berstatus janda sebagai simbol ketabahan dan kemandirian. Warna putih digunakan oleh kalangan bangsawan tertentu serta para bisu, pendeta adat Bugis yang memegang peranan penting dalam berbagai upacara tradisional. Adapun warna hitam umumnya dikenakan oleh perempuan lanjut usia atau para tetua adat sebagai lambang kebijaksanaan, kewibawaan, dan pengalaman hidup. Karena itu, dalam sebuah pesta pernikahan Bugis pada era 1930-an, seseorang dapat mengenali usia, kedudukan sosial, bahkan peran adat para tamu hanya dengan memperhatikan warna pakaian yang mereka kenakan. Di tengah keramaian pesta, warna-warni baju bodo sesungguhnya membentuk sebuah bahasa sosial yang dipahami bersama oleh masyarakat Bugis pada zamannya. Aspek ekonomi turut memegang peranan penting dalam sebuah pernikahan. Nilai uang panai dapat meningkat sangat tinggi apabila calon mempelai perempuan berasal dari kalangan bangsawan. Selain itu, mahar atau sompa tidak selalu diwujudkan dalam bentuk uang. Di tengah kondisi ekonomi kolonial yang membuat nilai mata uang sering berubah, simbol-simbol kekayaan yang lebih stabil justru dianggap lebih bernilai. Kerbau, pohon kelapa, tanah, hingga lahan pertanian sering dijadikan mahar sebagai jaminan kesejahteraan bagi keluarga baru yang akan dibentuk. Rangkaian upacara pernikahan sendiri berlangsung selama beberapa hari dan dijalankan secara lengkap. Tahap awal adalah mamanu-manu, yaitu proses penyelidikan secara diam-diam oleh keluarga laki-laki mengenai status dan latar belakang calon mempelai perempuan. Setelah itu dilaksanakan mapetuada, pertemuan resmi kedua keluarga untuk menyepakati besaran uang panai dan mahar. Menjelang akad nikah, dilaksanakan ritual mapaci, yaitu prosesi penyucian diri dengan menggunakan daun pacar atau paci. Ritual ini menjadi simbol pembersihan lahir dan batin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Setelah ijab kabul yang dipimpin imam sesuai syariat Islam, rangkaian adat mencapai puncaknya melalui prosesi mapasi karawa. Dalam ritual ini, pengantin pria dituntun oleh tetua adat memasuki kamar pengantin untuk menyentuh bagian tubuh tertentu dari istrinya, seperti ibu jari, ubun-ubun, atau bagian lain yang telah ditentukan oleh tradisi. Masyarakat Bugis pada masa itu meyakini bahwa sentuhan pertama tersebut memiliki makna simbolis bagi perjalanan rumah tangga pasangan tersebut, apakah kelak akan membawa keharmonisan, keberuntungan, atau kemakmuran. Rekaman pernikahan di Pacing ini memperlihatkan dengan jelas wajah masyarakat Bugis pada masa peralihan. Di satu sisi, nilai-nilai Islam dan adat leluhur masih dijalankan dengan penuh penghormatan. Di sisi lain, pengaruh pemerintahan kolonial mulai hadir dalam kehidupan sosial, bahkan hingga menyentuh urusan yang paling pribadi, yaitu perkawinan.
Melalui gambar-gambar sederhana yang terekam hampir seabad lalu, kita dapat melihat bagaimana tradisi, status sosial, agama, dan kekuasaan kolonial bertemu dalam satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Bugis. Dari pusat-pusat keramaian dan perayaan yang sebelumnya direkam kamera kolonial, perjalanan kemudian bergerak ke wilayah selatan Bone. Di kawasan yang jauh dari hiruk-pikuk kota itulah berdiri sebuah perkampungan yang memiliki kisah berbeda. Kampung Lerang, pusat karantina kusta di wilayah Afdeling Bone pada dekade 1930-an. Pada masa itu, kusta merupakan salah satu penyakit yang paling ditakuti. Di berbagai belahan dunia, penyakit ini kerap dikaitkan dengan ketakutan, stigma, dan pengucilan. Pemerintah kolonial Hindia Belanda pun menerapkan kebijakan pemisahan penderita kusta dari masyarakat umum sebagai upaya menekan penyebaran penyakit. Kampung Lerang yang kini berada di desa Abumpungeng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, menjadi salah satu pusat pelaksanaan kebijakan tersebut di Sulawesi Selatan. Sejak awal 1930-an, Lerang dirancang sebagai kawasan yang terisolasi dari permukiman umum. Di bawah pengawasan Dinas Kesehatan Sipil Belanda, para penderita kusta dipindahkan dari berbagai daerah dalam wilayah Telum Potjoe, yakni Bone, Sopeng, dan Wajo. Mereka dikumpulkan di satu lokasi yang jauh dari pusat-pusat aktivitas masyarakat. Kebijakan ini menciptakan sebuah komunitas baru yang sebagian besar terdiri atas para pendatang dari berbagai wilayah Bugis. Kehidupan di Kampung Lerang berjalan dalam dua kenyataan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, masyarakat pada masa itu masih banyak yang memandang kusta sebagai kutukan atau hukuman atas dosa besar. Mereka yang terserang penyakit ini seringkali kehilangan tempat di tengah keluarga dan lingkungannya. Tidak sedikit yang dianggap telah hilang dari kehidupan sosial mereka. Pengucilan tersebut menciptakan penderitaan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga batin. Namun di sisi lain, pemerintah kolonial justru berusaha menangani penyakit ini melalui pendekatan medis yang saat itu dianggap modern. Sebuah balai kesehatan didirikan di dalam kawasan Lerang. Dokter dan petugas kesehatan secara berkala datang memberikan perawatan kepada para penghuni kampung. Pada dekade 1930-an, salah satu metode pengobatan yang umum digunakan adalah suntikan minyak kaul mugra atau caul mugra oil. Meski dikenal sangat menyakitkan, terapi ini merupakan salah satu harapan terbaik yang tersedia sebelum ditemukannya obat-obatan modern untuk kusta pada pertengahan abad ke-20. Terpisah dari dunia luar membuat para penghuni Kampung Lerang harus membangun kehidupan mereka sendiri. Para kepala keluarga bersama anggota komunitas lainnya bergotong royong mendirikan rumah, membuka lahan pertanian sederhana, dan menciptakan sistem kehidupan yang memungkinkan mereka bertahan. Di tengah keterbatasan dan pengasingan, tumbuh ikatan sosial yang kuat. Mereka saling membantu, saling merawat, dan berbagi beban hidup yang sama sebagai orang-orang yang tersisih dari masyarakat. Lerang pada akhirnya bukan hanya menjadi tempat karantina, melainkan sebuah komunitas yang lahir dari keadaan yang sulit. Di balik kebijakan segregasi kolonial dan ketakutan terhadap wabah penyakit, terdapat kisah-kisah manusia yang berjuang mempertahankan martabat, harapan, dan rasa kebersamaan. Perkampungan ini menjadi saksi bagaimana sekelompok orang yang terasing berusaha membangun kembali kehidupan mereka di tengah keterbatasan yang ada. Kini, suasana itu telah jauh berubah. Penularan aktif penyakit kusta di wilayah Lerang sudah sangat jarang ditemukan. Kampung yang dahulu dikenal sebagai koloni isolasi kusta kini lebih dikenal sebagai permukiman warga eks-penderita kusta beserta keturunannya. Jejak sejarah masa lalu masih tersimpan dalam ingatan kolektif masyarakat setempat, menjadi pengingat akan sebuah babak ketika ketakutan terhadap penyakit melahirkan pengasingan, namun juga melahirkan keteguhan hidup yang luar biasa. Hingga sekarang,
pemerintah Kabupaten Boneh masih memberikan perhatian kepada warga eks-penderita kusta di kawasan tersebut melalui berbagai program bantuan sosial dan jaminan hidup. Dengan demikian, Kampung Lerang tidak hanya menyimpan kisah tentang penderitaan dan pengucilan, tetapi juga tentang ketahanan manusia dalam menghadapi masa-masa paling sulit dalam perjalanan sejarahnya. Dari wilayah Boneh Selatan, kamera kolonial bergerak ke arah utara, menuju Pompanua, sebuah kawasan yang kini termasuk wilayah Kecamatan Ajangale. Di masa kini, Pompanua dikenal sebagai daerah permukiman dan pusat aktivitas masyarakat di utara Kabupaten Boneh. Namun, lebih dari seabad lalu, tempat ini pernah menjadi salah satu lokasi paling penting dalam sejarah Boneh. Disinilah pemerintah kolonial Belanda membangun pusat pemerintahan sekaligus mengembangkan jaringan perdagangan yang menghubungkan pedalaman Sulawesi Selatan dengan pasar dunia. Perubahan besar itu bermula setelah berakhirnya perang antara Kerajaan Boneh dan pemerintah Hindia Belanda. Pada 2 Desember 1905, pasukan kolonial berhasil menaklukkan Watamponeh. Kekalahan tersebut menandai berakhirnya perlawanan bersenjata Kerajaan Boneh, sekaligus membuka jalan bagi pembentukan sistem pemerintahan kolonial yang baru di kawasan bekas kekuasaan kerajaan-kerajaan Bugis. Pada hari yang sama, pemerintah Hindia Belanda secara resmi membentuk Afdeling Boneh. Pembentukan wilayah administrasi baru ini sekaligus mengakhiri persekutuan Telumpotjoe, aliansi bersejarah yang selama berabad-abad menyatukan 3 kerajaan besar Bugis, yakni Boneh, Wajo, dan Sopeng. Di atas struktur politik lama itu, Belanda membangun sistem birokrasi modern yang lebih terpusat dan lebih mudah diawasi. Menariknya, pusat pemerintahan baru tidak ditempatkan di Watamponeh yang selama ini menjadi pusat kerajaan Boneh. Sebaliknya, Belanda memilih Pompanua sebagai ibu kota pertama Afdeling Boneh. Keputusan tersebut direalisasikan pada awal tahun 1906 di bawah pengawasan Kolonel C. van Lunen, komandan ekspedisi militer yang bertanggung jawab atas wilayah yang baru ditaklukkan. Pemilihan Pompanua didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis. Wilayah ini memiliki akses langsung ke Sungai Cenrana, jalur transportasi air yang menghubungkan Danau Tempe di bagian hulu dengan Teluk Boneh di bagian hilir. Pada masa ketika jalan darat masih terbatas, sungai menjadi jalur utama pergerakan manusia, barang, dan informasi. Selain itu, posisi Pompanua dianggap ideal karena berada di tengah wilayah administrasi yang luas. Dari sini, pemerintah kolonial dapat mengawasi 5 onderafdeling yang berada di bawah Afdeling Boneh, yaitu Boneh Utara, Boneh Tengah, Boneh Selatan, Wajo, dan Sopeng. Sebagai pusat pemerintahan, Pompanua menjadi tempat berkantornya asisten residen Belanda, sementara para kontroler ditempatkan di wilayah-wilayah bawahannya. Melalui sistem ini, Belanda mengendalikan urusan pajak, hukum, keamanan, dan administrasi pemerintahan. Meski demikian, para penguasa lokal tetap dipertahankan dalam lingkup kekuasaan tertentu. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas politik dan mengurangi kemungkinan munculnya perlawanan baru dari masyarakat yang masih menghormati struktur kerajaan tradisional. Namun keunggulan Pompanua tidak hanya terletak pada aspek pemerintahan. Jalur Sungai Cenrana yang menjadi alasan utama pemilihannya sebagai ibu kota ternyata juga membuka peluang ekonomi yang sangat besar. Seiring menguatnya kekuasaan kolonial, Belanda mulai mengembangkan jaringan perdagangan yang terintegrasi antara wilayah pedalaman dan pesisir. Perhatian pemerintah kolonial kemudian tertuju pada Pelabuhan Palime yang berada di muara Sungai Cenrana. Pelabuhan ini menjadi pintu keluar utama berbagai hasil bumi dari kawasan pedalaman Boneh, Wajo, dan Sopeng menuju pusat-pusat perdagangan yang lebih luas. Memasuki dekade 1920-an, perkembangan ekonomi kawasan semakin pesat dengan hadirnya Koninklijke Paketvaartmaatschappij atau KPM, perusahaan pelayaran terbesar milik Belanda yang menguasai jalur transportasi laut di Nusantara.
kapal-kapal uap KPM secara rutin menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar seperti Batavia, Surabaya, dan Makassar dengan pelabuhan-pelabuhan regional, termasuk Palime di Teluk Boneh. Untuk menunjang aktivitas perdagangan tersebut, pemerintah kolonial membangun kompleks gudang dan fasilitas logistik KPM di Pompanua. Keberadaan fasilitas ini menjadikan Pompanua bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga pusat pengumpulan hasil bumi dari wilayah pedalaman Sulawesi Selatan. Setiap musim panen, perahu-perahu dagang menyusuri Danau Tempe dan Sungai Cenrana membawa beras, jagung, dan berbagai komoditas pertanian lainnya dari daerah Wajo dan sekitarnya. Semua hasil bumi itu dikumpulkan terlebih dahulu di gudang-gudang Pompanua sebelum dikirim ke pelabuhan Palime. Di kawasan gudang inilah komoditas ditimbang, dicatat, disimpan sementara, lalu dikemas kembali sebelum dimuat ke kapal-kapal KPM yang akan membawanya menuju berbagai pusat perdagangan di Nusantara. Sistem ini membuat distribusi hasil bumi menjadi jauh lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Bagi para petani dan pedagang lokal, keberadaan gudang transit tersebut sangat membantu. Mereka tidak perlu lagi menempuh perjalanan panjang hingga ke dermaga Palime. Cukup mengantarkan hasil panen ke Pompanua, barang-barang mereka sudah masuk ke dalam jaringan perdagangan kolonial yang terhubung dengan pasar internasional. Namun, peran Pompanua sebagai pusat pemerintahan mulai memudar ketika pemerintah kolonial memutuskan untuk memindahkan ibu kota Afdeling Boneh ke Watamponeh. Pada 19 Januari 1922, di bawah kepemimpinan Asisten Residen C.W. Skorel, pusat administrasi resmi dipindahkan dari Pompanua ke Watamponeh. Pemindahan ini menandai bersatunya kembali pusat pemerintahan kolonial dengan pusat kebudayaan dan sejarah Kerajaan Boneh. Berbagai kantor pemerintahan yang sebelumnya tersebar kemudian dipusatkan di ibu kota baru tersebut. Meski kehilangan statusnya sebagai ibu kota Afdeling, Pompanua tetap mempertahankan peran ekonominya sebagai pusat logistik dan perdagangan yang penting selama beberapa dekade berikutnya. Kejayaan itu baru mulai meredup ketika dunia memasuki masa Perang Dunia Kedua. Pada awal 1940-an, jaringan perdagangan internasional yang menopang aktivitas KPM terguncang. Ketika Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, operasional KPM praktis terhenti. Kapal-kapal yang sebelumnya rutin melayari perairan Nusantara tidak lagi beroperasi seperti biasa. Lumpuhnya pelayaran kolonial menyebabkan aktivitas perdagangan di Palime dan Pompanua menurun drastis. Gudang-gudang transit yang dahulu sibuk perlahan ditinggalkan. Jalur perdagangan sungai yang selama puluhan tahun menjadi urat nadi ekonomi kawasan kehilangan perannya. Sementara pusat-pusat perdagangan baru mulai muncul di tempat lain. Kini, sebagian besar bangunan yang dahulu menjadi simbol kejayaan Pompanua telah hilang ditelan waktu. Namun, sejarah masih mencatat bahwa kawasan di tepi Sungai Cenrana ini pernah memainkan dua peran besar sekaligus. Pertama, sebagai ibu kota pertama Afdeling Boneh setelah penaklukan tahun 1905. Kedua, sebagai pusat logistik dan perdagangan yang menghubungkan pedalaman Sulawesi Selatan dengan jaringan pelayaran internasional melalui KAPEM dan Pelabuhan Palime. Di balik ketenangan Pompanua masa kini, tersimpan kisah tentang lahirnya birokrasi kolonial, sibuknya gudang-gudang perdagangan, lalu lintas perahu di Sungai Cenrana, dan kapal-kapal uap yang membawa hasil bumi Boneh menuju berbagai penjuru Nusantara. Sebuah kisah yang menunjukkan bagaimana sebuah kawasan kecil di tepi sungai pernah menjadi salah satu simpul terpenting dalam sejarah pemerintahan dan perdagangan di Sulawesi Selatan. Dari Bumi Arung Palaka Kabupaten Boneh, kamera kolonial melanjutkan perjalanannya ke wilayah Wajo. Di sini, pada tahun 1931, lensa kolonial Belanda merekam sebuah peristiwa yang meriah dan penuh semangat. Lomba balap perahu yang digelar di Sungai Walenai.
riuh sorak penonton yang memadati tepian sungai berpadu dengan deru dayung para peserta, menghadirkan gambaran kehidupan masyarakat Wajo yang begitu dekat dengan aliran air yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah mereka. Bagi masyarakat Wajo, Sungai Walenai bukan sekadar sungai yang mengalir membelah daratan. Ia adalah urat nadi kehidupan yang sejak berabad-abad lalu menopang aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Berawal dari kawasan pegunungan di Sulawesi Selatan, aliran Walenai bergerak ke utara, melintasi wilayah Wajo, membelah kawasan yang kini menjadi kota Sengkang, sebelum akhirnya bersatu dengan hamparan Danau Tempe. Dari sana, airnya melanjutkan perjalanan melalui Sungai Cenrana hingga bermuara di Teluk Bone. Sejak masa kerajaan-kerajaan Bugis, Sungai Walenai telah menjadi jalur transportasi utama yang menghubungkan pedalaman dengan wilayah pesisir. Pada masa ketika jalan darat masih terbatas dan perjalanan darat membutuhkan waktu panjang, sungai ini menjadi penghubung yang vital bagi pergerakan manusia dan barang. Perahu-perahu dagang hilir mudik membawa hasil bumi, ikan, beras, hingga kain sutra yang menjadi kebanggaan Wajo. Melalui jalur inilah berbagai komoditas dari pedalaman dapat mencapai pelabuhan-pelabuhan di pesisir Teluk Bone dan selanjutnya diperdagangkan ke berbagai daerah di Nusantara. Keberadaan sungai ini juga menghadirkan berkah besar bagi kehidupan masyarakat setempat. Bersama Danau Tempe, Walenai menjadi habitat beragam jenis ikan air tawar yang telah lama menjadi sumber penghidupan warga. Setiap hari, nelayan tradisional mengarungi sungai dengan perahu kayu sederhana untuk mencari rezeki dari perairan yang kaya. Pemandangan perahu-perahu kecil yang berlayar tenang di atas permukaan air telah menjadi bagian dari wajah khas Sengkang selama bergenerasi-generasi. Tak mengherankan jika Sungai Walenai kemudian menjadi arena berbagai kegiatan masyarakat, termasuk perlombaan balap perahu yang terekam oleh kamera kolonial pada tahun 1931. Bagi masyarakat Bugis, keterampilan mengendalikan perahu bukan hanya kebutuhan praktis, tetapi juga kebanggaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lomba semacam ini menjadi ajang menunjukkan ketangkasan, kekompakan, dan semangat persaingan yang sehat di antara para pendayung. Namun, sebagaimana banyak sungai besar lainnya, Walenai juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Pendangkalan akibat sedimentasi yang terus berlangsung di daerah hulu menyebabkan kapasitas sungai berkurang dari waktu ke waktu. Ketika musim hujan tiba dan curah hujan meningkat, air yang meluap kerap menggenangi dataran rendah di sekitar Sengkang dan wilayah sekitarnya. Banjir musiman pun menjadi persoalan yang harus dihadapi masyarakat setiap tahun. Meski demikian, Sungai Walenai tetap menyimpan potensi besar untuk masa depan. Aliran sungai yang membelah kota, panorama alam yang berpadu dengan Danau Tempe, serta jejak sejarah panjang yang melekat padanya menjadikan kawasan ini memiliki daya tarik wisata yang unik. Menyusuri Walenai dengan perahu sambil menikmati senja yang memantul di permukaan air merupakan pengalaman yang menghadirkan pesona khas Wajo. Sebuah pesona yang telah memikat perhatian banyak orang sejak masa kamera-kamera kolonial pertama kali merekam kehidupan di tepian sungai ini hampir seabad yang lalu. Di atas aliran air yang terus bergerak menuju laut, Sungai Walenai tetap menjadi saksi perjalanan panjang Wajo, menyimpan cerita tentang perdagangan, perikanan, kebudayaan, hingga semangat masyarakatnya yang tumbuh dan berkembang bersama denyut sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Dari Bumila Madukeleng di Kabupaten Wajo, kamera kolonial bergerak ke negeri Bugis lainnya di pesisir barat Sulawesi Selatan, yaitu Parepare. Tahun masih menunjukkan 1931. Dari kejauhan tampak sebuah teluk yang tenang dengan deretan kapal yang hilir mudik di atas permukaan laut. Inilah Parepare, salah satu bandar terpenting di Sulawesi pada masa Hindia Belanda. Pada dekade 1930-an, pelabuhan Parepare menjelma menjadi urat nadi perekonomian
yang menghubungkan pedalaman Sulawesi Selatan dengan berbagai daerah di Nusantara. Letaknya yang berada di dalam teluk membuat pelabuhan ini terlindung dari gelombang besar Selat Makassar. Kondisi alam tersebut menjadikannya pelabuhan yang ideal bagi kapal-kapal dagang untuk berlabuh, memuat barang, dan melanjutkan pelayaran ke berbagai tujuan. Di masa itu, Parepare bukan sekadar tempat persinggahan kapal. Kota ini berkembang menjadi pusat pengumpulan hasil bumi dari wilayah pedalaman. Jalan-jalan menuju pelabuhan setiap hari dipadati gerobak, kuda pengangkut, dan para pekerja yang membawa berbagai komoditas untuk diperdagangkan. Komoditas paling penting yang mengalir melalui Parepare adalah beras. Daerah-daerah subur seperti Sidenreng Rapang, Pinrang, dan Enrekang dikenal sebagai lumbung padi yang menghasilkan panen melimpah setiap tahunnya. Hasil panen tersebut dikumpulkan dan diangkut menuju pelabuhan sebelum dimuat ke kapal-kapal besar. Dari dermaga Parepare, beras Sulawesi Selatan berlayar ke berbagai wilayah Nusantara. Aktivitas perdagangan yang begitu ramai membuat Parepare menjadi salah satu pesaing utama Makassar dalam distribusi logistik pangan. Tak mengherankan jika pelabuhan ini menjadi salah satu aset ekonomi paling penting bagi pemerintah kolonial. Pemandangan di perairan Parepare pada masa itu memperlihatkan perpaduan menarik antara dunia modern dan tradisi maritim Nusantara. Di satu sisi, tampak kapal-kapal uap milik perusahaan pelayaran Belanda yang berukuran besar. Cerobong asap mereka mengepulkan asap hitam ke udara saat bersiap mengangkut muatan hasil bumi dari Sulawesi. Kapal-kapal milik Koninklijke Paketvaart Maatschappij atau KPM secara rutin singgah di Parepare. Mereka membawa berbagai barang manufaktur dari luar daerah, sekaligus mengangkut beras, kopra, dan hasil bumi lainnya menuju pusat-pusat perdagangan yang lebih besar. Namun di sela-sela kapal uap tersebut, perairan pelabuhan tetap didominasi oleh layar-layar tradisional. Perahu pinisi dan padewakang milik pelaut Bugis, Makassar, serta Mandar tampak hilir mudik menghubungkan pulau-pulau kecil dan pelabuhan-pelabuhan pesisir. Armada tradisional inilah yang menjadi tulang punggung distribusi barang dalam skala regional, menjaga jalur perdagangan antar pulau tetap hidup sebagaimana telah berlangsung selama berabad-abad. Besarnya aktivitas ekonomi membuat pemerintah kolonial memberikan perhatian khusus terhadap Parepare. Di sekitar kawasan pelabuhan dibangun gudang-gudang penyimpanan yang kokoh untuk menampung hasil bumi sebelum dikirim keluar daerah. Kantor-kantor dagang berdiri berdekatan dengan dermaga, menciptakan kawasan bisnis yang sibuk sejak pagi hingga petang. Tidak jauh dari pelabuhan, di atas lahan yang lebih tinggi, berdiri rumah dinas kontrolir Belanda. Dari tempat tersebut, pejabat kolonial dapat mengawasi langsung seluruh aktivitas yang berlangsung di pelabuhan, mulai dari bongkar muat barang hingga lalu lintas kapal yang keluar masuk teluk. Posisi strategis itu mencerminkan betapa pentingnya Parepare dalam jaringan ekonomi kolonial di Sulawesi. Kesibukan perdagangan juga menjadikan Parepare sebagai ruang pertemuan berbagai budaya. Mayoritas penduduknya adalah orang Bugis, namun geliat ekonomi menarik banyak pendatang dari berbagai penjuru Nusantara. Di kawasan pesisir, komunitas Bajo membangun permukiman rumah panggung yang menghadap langsung ke laut, mempertahankan tradisi mereka sebagai pelaut ulung. Sementara itu, para pedagang Arab, Tionghoa, dan Melayu turut meramaikan kawasan kota. Mereka membuka toko, gudang, dan usaha perdagangan yang berkembang di sekitar pelabuhan. Kehadiran berbagai kelompok masyarakat ini menciptakan suasana kosmopolitan yang jarang ditemui di kota-kota lain pada masa itu. Menjelang akhir dekade 1930-an, pelabuhan Parepare telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pusat maritim terpenting di Sulawesi. Dari teluk yang tenang ini mengalir beras, hasil bumi, manusia, dan gagasan yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan dunia yang lebih luas.
Kejayaan pelabuhan pada masa kolonial tersebut menjadi fondasi yang kemudian membentuk identitas Parepare sebagai kota niaga dan kota pelabuhan yang terus berkembang hingga hari ini. Masih dalam perjalanan tahun 1931, kamera kolonial meninggalkan hiruk-pikuk pelabuhan Parepare dan bergerak ke arah timur laut menuju Tanah Luwu. Negeri yang dikenal sebagai Bumi Saweri Gading ini merupakan salah satu pusat peradaban tertua di Sulawesi. Disinilah berdiri Kedatuan Luwu, kerajaan besar yang namanya telah tercatat dalam berbagai kisah epik Bugis sejak berabad-abad silam. Di kota Palopo, kamera merekam salah satu simbol kejayaan kedatuan tersebut, yakni Kompleks Istana Datu Luwu. Bangunan ini bukan sekadar kediaman seorang penguasa, melainkan pusat kehidupan politik, budaya, dan adat yang menjadi jantung pemerintahan Luwu pada masanya. Pusat kompleks ini adalah rumah adat yang dikenal dengan nama Langkanae. Berdiri megah di atas deretan tiang kayu yang kokoh, istana panggung ini menampilkan arsitektur khas Bugis Luwu yang syarat nilai simbolik. Jumlah tiangnya yang banyak melambangkan kekuatan dan kestabilan pemerintahan, sementara ukiran-ukiran pada bagian bangunan mencerminkan falsafah hidup masyarakat Luwu yang menjunjung tinggi kehormatan, kebijaksanaan, dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Bagi masyarakat Luwu, Langkanae bukan hanya tempat tinggal penguasa. Bangunan ini merupakan lambang kedaulatan kedatuan, sekaligus pusat kegiatan adat, tempat berlangsungnya musyawarah, upacara kebesaran, serta berbagai prosesi yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan spiritual kerajaan. Namun, pemandangan yang tertangkap kamera kolonial tidak hanya memperlihatkan kemegahan istana kayu tradisional. Di sisi kanan Langkanae tampak berdiri sebuah bangunan batu bergaya kolonial yang memberikan kesan kontras sekaligus harmonis. Bangunan permanen tersebut merupakan hadiah dari pemerintah Landschap pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Berbeda dengan Langkanae yang menjadi pusat aktivitas kedatuan sehari-hari, rumah batu ini memiliki fungsi yang lebih khusus. Pada dekade 1930-an, bangunan tersebut hanya digunakan pada kesempatan-kesempatan tertentu, terutama untuk acara resmi yang melibatkan pihak kedatuan dan pejabat kolonial. Resepsi kenegaraan, pertemuan penting, hingga upacara seremonial biasanya diselenggarakan di tempat ini. Keberadaan dua bangunan dengan gaya arsitektur yang berbeda dalam satu kompleks mencerminkan perubahan zaman yang tengah berlangsung di Tanah Luwu. Di satu sisi, Istana Kayu tetap mempertahankan identitas dan tradisi lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Di sisi lain, rumah batu bergaya Eropa menunjukkan hadirnya pengaruh modernisasi dan hubungan politik dengan pemerintahan kolonial. Pemandangan tersebut menjadi gambaran nyata tentang akulturasi budaya yang berkembang di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-20. Tradisi lokal tidak sepenuhnya tergeser oleh pengaruh luar, melainkan beradaptasi dan berdampingan dalam ruang yang sama. Seiring berjalannya waktu, kompleks Istana Datu Luwu terus bertahan melewati berbagai perubahan sejarah. Ia menyaksikan pergantian generasi penguasa, perubahan sistem pemerintahan, hingga lahirnya Indonesia modern. Dinding-dindingnya menjadi saksi bisu perjalanan panjang sebuah kerajaan yang pernah memainkan peran penting dalam sejarah kawasan Timur Nusantara. Kini, kompleks bersejarah tersebut berfungsi sebagai Museum Batara Guru. Berbagai pusaka kerajaan, foto-foto dokumentasi lama, naskah sejarah, serta atribut adat kedatuan Luwu tersimpan dan dirawat di dalamnya. Melalui bangunan yang masih berdiri megah ini, generasi masa kini dapat menelusuri kembali jejak kejayaan Luwu dan memahami bagaimana tradisi, kekuasaan, serta pengaruh zaman pernah bertemu dalam satu kompleks istana yang menjadi kebanggaan masyarakat Palopo. Masih di tahun 1931, dari Bumi Saweri Gading di Tanah Luwu,
kamera kolonial bergerak menuju negeri yang berjuluk Bumi Masen Rempulu, yaitu Enrekang. Perjalanan ini membawa kita menembus kawasan pedalaman Sulawesi Selatan yang didominasi bentang alam pegunungan, lembah-lembah curam, serta gugusan bukit batu yang menjulang. Berbeda dengan banyak wilayah lain di Sulawesi Selatan, Enrekang tidak memiliki garis pantai. Karakter alamnya dibentuk oleh pegunungan dan sungai-sungai besar yang mengalir dari hulu ke hilir. Perjalanan diawali dari wilayah Maiwa. Panorama yang terekam kamera kolonial menghadirkan jendela waktu menuju Enrekang hampir 1 abad silam. Lanskap yang tampak masih sangat alami, jauh sebelum modernisasi dan pembukaan lahan dalam skala besar mengubah wajah banyak wilayah pedalaman Sulawesi. Pada masa itu, Maiwa terlihat sebagai hamparan padang hijau luas yang diselingi perbukitan batu kapur. Bukit-bukit terjal berdiri kokoh di kejauhan, sementara vegetasi alami menutupi sebagian besar kawasan. Pemandangan ini memperlihatkan bagaimana alam Enrekang masih mempertahankan keasliannya, dengan perpaduan sabana, hutan, dan formasi karst yang membentuk panorama khas Masen Rempulu. Dari Maiwa, kamera kemudian mengikuti jalur darat yang menghubungkan Kalosi dengan Enrekang. Disinilah tampak salah satu infrastruktur penting pada masa kolonial. Sebuah jalan yang membelah kawasan berbatu dan lereng-lereng terjal pegunungan. Jalur tersebut dirancang mengikuti kontur alam, berkelok-kelok di antara tebing batu dan lembah yang dalam. Meski dibangun di medan yang sulit, jalan itu terlihat rapi dan menjadi penghubung utama bagi lalu lintas orang maupun barang di wilayah pedalaman. Di tengah rekaman tersebut, sebuah jeep kolonial tampak melaju perlahan menyusuri tikungan demi tikungan. Kendaraan itu menjadi simbol perubahan zaman ketika akses transportasi mulai menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya hanya dapat ditempuh melalui jalur setapak atau perjalanan berkuda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Enrekang belum berdiri sebagai kabupaten seperti sekarang. Wilayah ini berstatus sebagai Onderafdeling Enrekang, yakni satuan administratif yang berada di bawah Afdeling Parepare. Dalam struktur pemerintahan kolonial, kedudukan Onderafdeling dapat disamakan dengan wilayah administratif setingkat Kawedanan yang dipimpin oleh seorang kontroler Belanda. Sistem pemerintahan Hindia Belanda saat itu disusun secara bertingkat. Di atas Onderafdeling terdapat Afdeling yang dipimpin oleh seorang asisten residen. Afdeling kemudian dibagi lagi ke dalam beberapa Onderafdeling untuk memudahkan pengawasan wilayah dan pelaksanaan kebijakan kolonial hingga ke daerah pedalaman. Dalam struktur tersebut, Enrekang menjadi salah satu wilayah penting yang berada di bawah Afdeling Parepare. Selain Onderafdeling Enrekang, Afdeling ini juga membawahi Onderafdeling Parepare, Pinrang, Sidenreng Rapang, dan Baru. Pembagian wilayah ini menunjukkan bahwa Enrekang telah memiliki posisi administratif yang cukup strategis, meskipun letaknya berada di kawasan pegunungan dan jauh dari pesisir. Perjalanan berlanjut menuju salah satu urat nadi kehidupan masyarakat Enrekang, yaitu Sungai Sadang. Untuk melanjutkan perjalanan, jeep kolonial itu harus menaiki sebuah perahu penyeberangan yang menghubungkan kedua sisi sungai. Adegan sederhana ini memperlihatkan betapa pentingnya transportasi sungai pada masa itu, ketika jembatan permanen masih sangat terbatas dan penyeberangan menjadi bagian tak terpisahkan dari mobilitas masyarakat. Di balik ketenangannya, Sungai Sadang merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Sulawesi Selatan. Alirannya membentang sekitar 182 km, berhulu di kawasan pegunungan Tanah Toraja dan Toraja Utara, kemudian mengalir melewati Enrekang dan Pinrang sebelum akhirnya bermuara ke Selat Makassar. Sejak dahulu, sungai ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di sepanjang daerah alirannya, menyediakan air, menyuburkan lahan pertanian, sekaligus menjadi jalur penghubung antar daerah. Melalui rekaman tahun 1931 ini,
Enrekang tampil sebagai negeri pegunungan yang megah dan masih perawan. Hamparan sabana Maiwa, jalan berliku di antara tebing batu Kalosi sampai Enrekang, serta derasnya aliran sungai Sadang memperlihatkan wajah Masen Rempulu pada masa ketika alam masih menjadi penguasa utama lanskap Sulawesi Selatan. Masih di tahun 1931, dari bumi Masen Rempulu Enrekang, kamera bergerak ke bumi tanah para dewa. Selain itu, wilayah dataran tinggi di Sulawesi Selatan ini juga memiliki sebutan historis, yaitu Tondok Lepongan, Bulan Tanah Matahari Alo, yang bermakna negeri dengan kesatuan masyarakat yang utuh dan bulat. Kamera mengawali aktivitasnya dengan merekam sebuah jalanan dari Palopo ke Rantepao. Tampak pohon kelapa menjulang tinggi menghiasi langkap wilayah perbatasan ini. Rombongan kemudian tiba di Pasar Rantepao di kawasan Toraja Utara. Tampak hiruk-pikuk keramaian pasar, mereka datang dari berbagai wilayah. Sejak awal dekade 1930-an, Pasar Rantepao telah menjadi pusat aktivitas ekonomi terpenting di wilayah Toraja. Berbagai hasil bumi dibawa ke pasar, mulai dari beras, sayur mayur, umbi-umbian, hingga aneka kerajinan tangan yang dibuat oleh masyarakat lokal. Suasana pasar tampak hidup dengan lalu lalang para pedagang dan pembeli yang memenuhi lapak-lapak sederhana. Salah satu pemandangan yang paling khas adalah para pengangkut barang yang memikul hasil bumi menggunakan bambu. Sementara pedagang tuak menjajakan minuman tradisional dalam wadah bambu yang dikenal sebagai balo-balo. Aktivitas jual beli berlangsung secara sederhana, namun mencerminkan kuatnya jaringan ekonomi masyarakat Pegunungan Toraja pada masa itu. Di sekitar area pasar berdiri rumah-rumah panggung tradisional serta kios-kios sederhana beratap ijuk. Bangunan-bangunan tersebut membentuk lanskap khas Rantepao pada masa kolonial. Pada periode yang sama, sejumlah pedagang keturunan Tionghoa mulai hadir dan berbaur dengan masyarakat setempat. Mereka membuka usaha kelontong yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari, menambah warna baru dalam dinamika perdagangan di kawasan ini. Selain menjadi pusat pertukaran hasil bumi, Pasar Rantepao juga dikenal sebagai sentra perdagangan hewan ternak. Kerbau dan babi menjadi komoditas yang sangat penting karena tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan tradisi dan upacara adat Toraja. Kepemilikan ternak, terutama kerbau, merupakan simbol status sosial dan prestis yang tinggi di tengah masyarakat. Kamera kolonial juga sempat mengabadikan salah satu simbol penting kehidupan masyarakat Toraja, yakni deretan lumbung padi atau alang yang berdiri kokoh di kawasan Rantepao. Bangunan tradisional ini bukan sekadar tempat penyimpanan hasil panen, melainkan juga mencerminkan tingkat kesejahteraan serta kedudukan sosial pemiliknya. Dengan arsitektur khas berupa atap melengkung yang menyerupai perahu, alang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari lanskap permukiman Toraja pada masa itu. Selain itu, rekaman tersebut turut menampilkan sebuah rumah milik salah seorang bangsawan di Rantepao. Rumah tradisional yang megah ini menunjukkan status tinggi pemiliknya dalam struktur sosial masyarakat Toraja. Ukiran-ukiran khas yang menghiasi bangunan serta ukurannya yang lebih besar dibanding rumah kebanyakan menjadi penanda kedudukan keluarga bangsawan yang memiliki pengaruh penting dalam kehidupan adat dan pemerintahan lokal pada masa tersebut. Dokumentasi ini memberikan gambaran berharga tentang bagaimana masyarakat Toraja mempertahankan tradisi, stratifikasi sosial, dan warisan arsitektur mereka pada awal abad ke-20.
Rombongan kemudian mendokumentasikan sebuah rumah penyimpanan tulang belulang di bagian barat daya Tanah Toraja. Setelah rangkaian upacara kematian selesai digelar, tulang belulang mendiang disimpan di bangunan ini sebagai bagian dari tradisi pemakaman masyarakat Toraja. Di wilayah yang lebih ke timur, masyarakat Toraja memahat liang-liang kubur pada tebing batu yang terjal. Di dalam gua-gua inilah tulang belulang para leluhur ditempatkan dan disimpan sebagai bagian dari tradisi pemakaman mereka. Kuburan batu di Lemo tampak peti-peti jenazah yang disimpan di dalam tebing batu. Di bagian depannya berdiri patung-patung tahu-tahu, yakni representasi orang yang telah meninggal yang ditempatkan sebagai penjaga makam menurut tradisi Toraja. Sebuah gua pemakaman di Randanan, wilayah dekat Makale, yang digunakan sebagai tempat penyimpanan jenazah dan tulang belulang menurut tradisi pemakaman masyarakat Toraja. Di kawasan pegunungan Latimojong, tepat di wilayah perbatasan Tanah Toraja dan Enrekang, menjulang Gunung Tinabang dengan ketinggian sekitar 3.220 meter di atas permukaan laut. Lereng-lerengnya menghadirkan salah satu panorama alam paling memukau di Sulawesi Selatan, memadukan tebing batu yang kokoh, lembah hijau yang luas, serta hamparan kabut yang hampir setiap hari menyelimuti kawasan dataran tinggi ini. Pada pagi hari, lereng Gunung Tinabang kerap diselimuti kabut putih tebal yang membentang bak lautan awan. Dari balik selimut kabut tersebut, tampak dinding-dinding batu yang menjulang dan vegetasi hutan pegunungan yang tumbuh subur. Suasana yang tercipta menghadirkan kesan tenang sekaligus megah, seolah membawa pengunjung ke sebuah lanskap purba yang masih terjaga keasliannya. Bentang alam di kawasan ini didominasi oleh lereng curam dan batuan cadas yang membentuk topografi khas pegunungan tinggi. Berbeda dengan kawasan perbukitan terbuka di wilayah lain Toraja, lereng Tinabang menampilkan relief alam yang lebih dramatis dan terjal. Kondisi geografis tersebut sejak lama menjadi batas alami yang memisahkan berbagai wilayah di pedalaman Sulawesi Selatan. Dari sejumlah titik ketinggian, hamparan lembah, aliran sungai yang berkelok, serta deretan pepohonan pinus dapat terlihat membentang hingga ke kejauhan. Keindahan alam yang masih alami menjadikan lereng Gunung Tinabang sebagai daya tarik bagi para pencinta petualangan. Jalur menuju kawasan ini melewati medan yang menantang, mulai dari tanjakan terjal hingga hutan pegunungan yang lebat. Namun, setiap langkah yang ditempuh akan terbayar saat mencapai titik pandang terbuka, di mana panorama pegunungan, lembah, dan lautan kabut berpadu menjadi pemandangan yang sulit dilupakan. Di sudut perbatasan Tanah Toraja yang sunyi inilah, Gunung Tinabang memperlihatkan wajah alam Sulawesi Selatan yang liar, megah, dan abadi. Sebuah bentang pegunungan yang bukan hanya menawarkan keindahan visual, tetapi juga menghadirkan pengalaman mendalam tentang harmoni antara alam, ketinggian, dan ketenangan.
Akhirnya, di penghujung perjalanan yang panjang ini, sebuah jembatan perpisahan di Tondon, Toraja Utara, menjadi penanda terakhir dari rangkaian kisah yang telah kita susuri. Di tempat ini, waktu seakan berjalan lebih lambat, seperti enggan benar-benar melepaskan setiap jejak langkah yang pernah singgah. Di bawah lengkung jembatan yang sederhana, aliran sungai terus bergerak tanpa henti, membawa pergi sisa-sisa perjalanan, suara, dan bayangan yang tadi sempat hidup dalam narasi. Angin yang melintas di antara pepohonan seakan membawa salam perpisahan dari lembah-lembah Toraja yang sunyi namun penuh makna, dari bukit-bukit yang berdiri tegak menjaga ingatan, hingga jalan-jalan tanah yang telah lama menjadi saksi perjalanan manusia dan sejarahnya. Tondon, Toraja Utara pun tidak sekadar menjadi titik di peta, melainkan ruang yang menyimpan gema cerita tentang perjalanan, tentang kehidupan, dan tentang bagaimana setiap sudut tanah ini selalu punya cara halus untuk mengikat ingatan siapapun yang pernah melintasinya. Dan disinilah, di ujung jembatan itu, narasi ini perlahan ditutup. Bukan dengan akhir yang benar-benar selesai, melainkan dengan keheningan yang membiarkan kisahnya tetap hidup, berlanjut dalam ingatan, dan bergaung pelan di antara kabut pegunungan Toraja yang tak pernah benar-benar hilang.